حسن يا رب لنا الخلقا طهر فلا يهوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adik-adikku kelas 9 yang dirahmati oleh Allah, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang akikah dan kurban, dan beberapa hal yang berhubungan dengan akikah dan kurban. Apa saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketentuan penyembelihan hewan. Sebelum kita bahas tentang akikah dan kurban, karena akikah dan kurban itu berhubungan dengan penyembelihan hewan, kita akan membahas dari bagaimana proses penyembelihan hewan agar halal dimakan. Karena makanan yang halal akan membawa berkah, membawa kebaikan bagi tubuh kita, membawa kesehatan, membawa keberkahan, dan tentunya akan banyak terhindar dari penyakit, dan tentunya mendapatkan ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, maka Allah lah yang akan menjaga jasmani dan rohani kita, termasuk menjaga dari berbagai macam penyakit yang dapat menyengsarakan kita. Kalau kita melanggar aturan Allah, maka pertolongan Allah akan sangat jauh dari kita. Maka kita harus mempelajari ini agar kita bisa memakan makanan yang halal. Ketentuan penyembelihan hewan agar halal dimakan. Yang pertama, orang yang menyembelih harus bagaimana? Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, sengaja menyembelih. Jadi hati-hati dalam memilih restoran, dalam memilih apapun yang di sana pemiliknya non-Islam, maka hati-hati. Jangan-jangan nanti yang menyembelih hewan yang kita makan bukan orang Islam, maka itu tidak halal dimakan. Yang kedua adalah sengaja menyembelih. Tidak boleh karena nguncalne gaman, nguncalne arit atau nguncalne apa, kemudian nguncalne gepuk, kemudian mentung kambing, kemudian mati. Itu hewannya tidak halal karena tidak sengaja untuk menyembelih. Yang kemudian membaca basmalah. Ini untuk membedakan antara Islam dan bukan. Kalau membaca basmalah sebagai bentuk bahwa Allah lah yang telah memberikan makanan atau berupa daging, itu adalah Allah, bukan yang lain. Kemudian penyembelih telah balik, maka yang menyembelih anak kecil itu tidak sah. Kemudian hewan yang disembelih, hewannya harus bagaimana? Tentunya hewan-hewan yang dihalalkan oleh Islam. Hewan yang diharamkan maka tidak boleh. Hewan yang halal itu harus hewan yang masih hidup. Hewan yang sudah mati tidak sah untuk disembelih, sudah menjadi bangkai. Yang kemudian jenisnya binatang halal tadi. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Ketika hewannya sudah masih kejat-kejat itu segera disembelih, maka itu sah. Pokok hewannya masih hidup. Yang selanjutnya, alat untuk menyembelih ini juga penting. Ini juga menyebabkan nanti halal. Tajam dan dapat melukai. Menyembelih dengan barang yang tidak dapat melukai tidak boleh, seperti
kayu atau mungkin bambu, itu tidak boleh karena tidak bisa melukai, maka harus tajam. Tidak boleh menggunakan peluru juga karena peluru itu tidak tajam. Tapi kalau panah itu masih boleh karena bentuknya tajam dan bisa untuk mengoyak atau menyobek. Nah, tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. Nah, ini semua untuk memuliakan tulang, kuku, dan gigi. Kemudian proses menyembelih. Proses penyembelian, maka satu, penyembelian dilakukan di bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat leher. Nah, yang kedua, memastikan bahwa ketiga hal di atas sudah terputus sehingga menjadi sah. Selanjutnya, praktek penyembelihan hewan. Nah, dalam prakteknya penyembelihan itu ternyata ada penyembelihan secara tradisional dan ada yang secara mekanik atau yang sudah modern ya. Apa saja? Penyembelihan secara tradisional, satu, menyiapkan lubang penampung darah, digali dulu tanahnya ya. Kalau yang modern, memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Hewan dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah, leher hewan diletakkan di atas lubang. Jadi kepala di utara agar lambung kirinya berada di bawah, kemudian dihadapkan ke kiblat. Kalau secara mekanik atau modern, menyiapkan hewan yang akan dipotong pada tempat pemotongan, jadi dipasang seperti itu. Kaki hewan diikat atau dipegang kuat-kuat, kepalanya ditekan ke bawah, itu sudah tradisional. Nah, selanjutnya ini yang persamaannya, penyembelih atau operator mesin berniat menyembelih, harus berniat karena tadi syaratnya adalah menyengaja, betul, menyengaja. Membaca basmalah, sholawat Nabi dan takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, langsung disembelih. Melakukan penyembelian dengan memotong saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher seperti tadi. Nah, selanjutnya, sunnah-sunnah menyembelih. Sunnah-sunnah ini bila dilaksanakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi sebagai orang yang umatnya Kanjeng Nabi, maka kita harus cinta dan mencintai sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi, dengan harapan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Nah, apa saja? 1, mengasah alat penyembelih setajam mungkin. 2, menghadapkan hewan ke kiblat. Menyembelih di pangkal leher. Nah, hal yang dimakruhkan, ada juga yang makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan malah mendapat pahala, kalau dilaksanakan mendekati haram, ini makruh. 1, menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Ini karena bisa menyakiti hewan. Ya. Yang kedua, menyembelih dari arah belakang tidak boleh. Menyembelih sampai terputus semua leher hewan, tidak boleh itu. Menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan benar-benar mati. Karena kalau hewan belum benar-benar mati, ketika dikuliti itu hewan itu akan merasakan sakit. Jadi menyembelih saja itu ada adabnya. Tidak syukur ngawur, karena kita harus menghormati. Hewan itu juga makhluk Allah, kita juga makhluk Allah, sesama makhluk Allah harus saling menghormati. Nah, ketentuan berburu binatang agar halal dimakan. Nah, binatang itu ketika kita berburu, kita harus juga memperhatikan hal ini agar nanti hewannya halal ya. Yang suka berburu harus perhatikan ini. 1, binatang yang diburu adalah binatang halal. Rusa, kijang, dan lain-lain itu ya, pokoknya yang halal. Yang haram kan jelas tidak boleh. Senjata yang digunakan harus tajam, panah, tombak, dan lain-lain. Bukan pistol tembak. Kalau pistol itu kan pelurunya itu kan tidak tajam. Nah, itu tidak boleh. Namun ketika digunakan untuk menembak dan posisi ketika sudah tertembak itu lumpuh dan belum mati, maka segera saja disembelih, maka itu menjadi sah karena penyebab hewan itu mati
bukan karena peluru tapi karena memang disembelih dengan senjata yang tajam. Yang ketiga, ketika membunuh buruan membaca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, cing cing, nah dipanah ya. Boleh menyembelih di bagian tubuh mana saja kalau berburu, boleh asal membaca bismillah dan senjata yang digunakan itu tajam. Nah, an Abi Tha'labata radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ramaita bisahmika faghaba anka fa'adraktahu fakulhu ma lam yuntin. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Tha'labah RA katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk ya. Jadi boleh asal membaca basmalah dan senjatanya tajam dan belum berbau busuk tadi. Nah, ketika kita sudah bisa menyembelih dengan cara-cara yang tadi, bagaimana cara menyembelih hewan, menyembelih dengan berburu, bagaimana kita sudah tahu. Sekarang kita praktekkan dalam bentuk kurban dan akikah. Nah, kurban dalilnya an Samurata an Nabi qala kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergade dengan akikahnya. Murtahanun tergade dengan aqiqatihi, dengan akikahnya. Bagaimana cara membebaskannya? Tudbahu anhu yaumas sabi'. Penebusannya adalah menyembelih hewan pada hari ke-7. Wa yukhlaqu, dan dicukur rambutnya, wa yukhlaqu ra'suhu, wa yusamma, dan diberi nama. Nah, itu dalilnya akikah ya. Itu dalilnya akikah terbalik ya. Sekarang dalilnya kurban. Dari dalil kurban, bismillahirrahmanirrahim, inna a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dari sini bisa dibedakan bahwa antara akikah dan kurban itu perbedaannya adalah akikah itu tujuannya adalah untuk menebus si bayi ketika yang baru lahir agar sah menjadi anaknya, dan sah ketika nanti di akhirat itu bisa mensyafaati. Nah, karena anak itu bisa menolong ketika anak itu benar-benar soleh ketika sudah diakikahi. Sedangkan kurban itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur karena telah diberikan nikmat. Perbedaan akikah dan kurban. Nah, pengertian. Akikah adalah kambing. Kata kuncinya kambing yang disembelih ketika bayi berumur 7, 14, 21 hari. Atau ketika orang tua sudah mampu. Jadi itulah akikah. Kurban, unta, sapi, kambing, biri-biri semuanya boleh, dan disembelih ketika hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kemudian hukumnya adalah sama-sama sunnah muakkad. Yang pertama akikah bagi orang tua ketika bayi berumur itu, dan kurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu, dan dihukumi makruh bagi yang mampu tapi tidak melaksanakan. Nah, Kanjeng Nabi saja berkorban setiap tahun. Tujuan menebus bayi agar bisa memberikan manfaat dunia akhirat, karena setiap bayi yang lahir dalam posisi tergadai seperti dalilnya tadi. Mendekatkan diri kepada Allah, nah seperti dalilnya tadi, ini kurban. Nah, pembagian dagingnya, akikah disunahkan dibagi dalam keadaan matang atau masak. Makanya biasanya kalau di Indonesia diberi janjani itu ya. Kalau kurban ya didum ketika masih mentah itu ya. Itu sunnah.
Ketentuan hewan kurban. 1. Akikah harus kambing atau domba laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor. Kenapa laki-laki 2 perempuan 1? Karena laki-laki itu tugasnya berat, harus mencari nafkah dan sebagainya. Hewan sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat. Hewan dewasa. Nah, kurban itu boleh semua hewan yang halal, unta, sapi, kerbau untuk 7 orang pengurban, kambing untuk 1 orang. Hewan juga sehat sama, hewan dewasa. Sekarang hikmah. Nah, hikmah akikah dan kurban. Apa saja hikmah? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad karena sama-sama akikah. Kurban menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim. Karena sejarah kurban itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail dalam rangka kurban. Akhirnya Nabi Ismail pasrah dan akhirnya Nabi Ismail tidak jadi dikurbankan, akan tapi oleh Allah diganti dengan domba yang sangat besar. Akikah membebaskan anak dari ketergadaian. Kurban menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. Menurunkan ridho Allah dan pertolongan Allah, ini untuk akikah, agar bayi atau anak terlindungi dari gangguan setan dan mara bahaya, agar anak menjadi soleh dan solihah. Kurban mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Wujud mendekatkan diri dan syukur kepada Allah atas nikmat berupa lahirnya anak, itu atau akikah. Kurban wujud syukur atas rizki yang melimpah sehingga mampu berkurban. Nah, hikmah akikah sarana menampakkan kegembiraan dalam melaksanakan syariat. Kurban membunuh sifat-sifat kebinatangan seperti rakus, tamak, sewenang-wenang dan sebagainya. Kemudian akikah memperkuat tali silaturahim dengan saling berbagi kepada lingkungan masyarakat. Kurban mendidik manusia untuk peduli terhadap sesama. Oh iya, di kampung itu tidak banyak yang bisa menikmati daging setiap tahun. Ada orang yang kesusahan, nah, maka kita harus saling berbagi kebahagiaan. Jangan kelebihan harta kita itu tidak membuat kita peduli terhadap sesama, karena sesama makhluk Tuhan itu harus saling berbagi. Kita diberikan kelebihan harta, maka kewajiban kita membagi-bagikannya. Karena barang siapa yang bersedekah 1 akan dibalas 10 kali. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang kita pelajari pada season kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.